Saya mau menceritakan pengalaman doing business di masa pandemi yang menurut saya sangat cocok untuk entrepreneurial execution ya. Semester berapa ini Pak David? Semester 5 ya? 3 Pak. Oh malah 3 ya, keren sekali ya. Ayo silakan dimulai dari sebuah video. Nah, anak milenial kalau nggak mulai dari video kurang keren ya. Silakan dimatiin dulu Buat lampunya. makan durian, tapi viewnya lapangan golf. Asik banget gak sih? Kali ini aku mau ngajakin kalian buat main-main ke daerah Pandan. Lokasi tempatnya ini ada di daerah Taman Dayu. Kalian cari aja Cluster Sagamore Hills. Kalau kesini tak jamin pasti nggak berhenti foto. Soalnya tempatnya ini bagus banget. Mereka juga menyediakan berbagai macam aneka durian dan ini tuh lengkap. Jadi kayaknya tuh mereka nggak kenal musim deh. Mulai dari durian Medan, pancake durian, musangking sampai nitro black tron pun ada di sini. Lihat deh view-nya aja bagus banget. Gimana nggak betah mau makan durian di sini? Untuk rasanya bener-bener enak banget, serasa makan durian premium. Dan ukurannya juga beraneka macam, mulai dari yang kecil, sedang sampai yang bawa besar pun ada. Kalau kayak gini cocok banget buat agenda liburan sama keluarga atau bareng pacar. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang udah penasaran bisa langsung cus ke lokasi atau kepoin dulu Instagram mereka. Nanti aku tag ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, Durian Mas. Ya, nanti saya akan cerita bagaimana sisi Universitas Putra di dalam Durian Mas ini ya, karena ada kakak-kakak kelas Anda dari IBM juga. Nah ini yang kedua. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you gonna let me in. Oke, lihat aja Instagramnya ya. Baik, itu Pak David yang saya ingin sampaikan. Oh masih. Where have you gone? Oke, cukup ya. Jadi saya akan sharing tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan kecuali dua ini ya teman-teman. Yang kiri ini adalah The Durian Mas. Oh siap, Durian Mas dan The Olive Brands ya. Next. Nah, dalam tipe inovasi apa yang saya ingin sampaikan dalam model 10 type of innovation, apa yang saya kerjakan bersama beberapa alumni dari Universitas Putra ini adalah yang biru, yang ada panah merahnya ini teman-teman, yaitu configuration ya. Dalam 10 type of innovation itu ada 10 perspektif begitu ya. Yang kuning itu adalah product offering ya, yang kanan itu adalah experience 4, yang kiri itu adalah configuration. Dan apa yang saya lakukan dengan para alumni Universitas Putra itu adalah yang biru, configuration, di mana strukturnya itu yang saya rasa adalah bagian yang penting dalam situasi after pandemi. New normal tahun 2023 dibilang tahun apa teman-teman? Dibilang tahun resesi ya. Tentu semua orang khawatir ya, bagaimana ini? Nah ya, dalam approach efektuasi, saya dengar teman-teman juga sudah mendapatkan teori efektuasi ya. Kalau 10 type of innovation nanti di semester berikutnya. Next teman-teman ya, saya akan menceritakan 3 hal ya dalam kerangka efektuasi yang Anda sudah mulai kenal di semester 1 ya, yaitu bird in hand, affordable loss, dan greasy kill principle ya. Next, dalam hal ini teman-teman Anda bisa melihat bahwa The Durian Mas itu dimiliki tidak hanya oleh satu orang, tetapi kami ini bertujuh ya. Ada Om Doni, terus saya, Om Singge, terus CC Eva, ini kita panggilnya C Eva, kemudian yang baju merah ini Alvin, alumni IBM ya, kemudian Sandi, kemudian si Edo, ini alumni HTB ya. Jadi dari 7
orang-orang yang berkomitmen, berkolaborasi, itu ada 2 yang alumni Universitas Putra S1. Ya, yang di sisi kanan The Olive Branch juga sama di Taman Dayu. Yang ini yang kiri Durian Mas itu adalah ulang tahun kami di 17 Agustus karena betul-betul kita buka pada saat itu di 17 Agustus ya. Jadi sudah berusia 1 tahun lebih. Dan yang baru itu di The Olive Branch, tidak jauh dari posisi The Durian Mas ini, kita baru buka sebenarnya ya 1 bulan, 1,5 bulan. Yaitu bersama siapa? Yang paling kanan itu adalah Pak Alvan namanya, adalah alumni S2. Dia batch berapa ya Bu? Kayaknya batch awal, batch 2 kalau nggak salah. Ya batch 2. Sekarang sudah batch 25. Dan yang di tengah itu adalah saya manggilnya Om Seger ya. Kalau di sini 7 orang, kalau yang di kanan itu 3 orang. Nah, kami inilah yang berkomitmen untuk meng-create sebuah produk layanan baru kepada masyarakat dalam semuanya ini situasinya sedang pandemi. Ya, jadi ini adalah sebuah model pendekatan yang saya usulkan kepada teman-teman, mumpung kalian di sini sedang berkuliah, banyak kenalan-kenalan baru, mungkin juga Anda perlu lebarkan network Anda tidak hanya dengan mahasiswa IBM, tetapi dengan mahasiswa yang lain atau kampus yang lain. Ini adalah kesempatannya, ya. Teman-teman saya ini saya temui tidak dalam situasi sedang rapat serius, sama sekali tidak, teman-teman, ya. Yang di sebelah kiri, yang The Durian Mas, ini adalah teman-teman saya di dalam komunitas mobil klasik, ya, di mana Om Doni, Om Sengge, sama Sandi itu adalah teman-teman saya dalam mobil klasik Surabaya, CCE. Sebelum CCE itu kita punya klasik car antusias begitu. Itu ngumpul-ngumpul, kita ngapain ya? Ayo bikin bisnis yuk, ayo gitu ya. Ya akhirnya kita sendiri nggak merasakan bahwa itu bisa merupakan hal yang serius awalnya. Tapi setelah melakukan eksekusi, ya eksekusinya cepet aja, nggak perlu pakai lama-lama, karena semuanya itu pendekatannya pakai efektuasi, ya, affordable loss principle next, ya. Ya keuntungannya ya dengan berkolaborasi itu memperkecil risiko. Jadi kita akhirnya waktu ngumpul-ngumpul gitu ya, saya udah punya ini Pak Denny, ada ide ini nih zaman sekarang ini kok lagi booming jualan durian ya, punya tempat nggak? Ya saya nggak punya tempat, punya saya sendiri, tapi saya bisa carikan tempat. Akhirnya ya saya approach saja GM Taman Dayu. Nah itu adalah bird in hand saya, ya, mengontak GM-nya Taman Dayu, Pak Dodi, Anda punya nggak ya tanah nganggur di Taman Dayu? Ada Pak Denny. Nah itu adalah salah satu contoh, ya, menurunkan investasi pasti, ya, mempertemukan kekuatan yang berbeda dari masing-masing kolaborator, ya. Om Doni punya kekuatan sendiri, dia yang punya pegunungan, otomatis dia sudah paham tentang eksekusi bagaimana yang baik, ya. Dan yang terpenting dalam urusan durian ini adalah Bu Eva, ya, C Eva tadi itu Ratu Durian, nah, ya, Ratu Duriannya Surabaya, ya. Dia bisa menjaga bagaimana Durian Mas itu selalu memiliki supply kapanpun waktunya, ya. Kita kalau reguler seperti hari-hari ini, ya, bahkan saya nggak tahu sih, ya, mereka yang urus, ya, itu setiap hari Kamis itu selalu datang satu truk termo kontainer begitu, ada AC-nya karena itu dijaga dari Medan. Jumlah di dalam satu termo itu 2000 durian, ya. Dalam satu weekend itu duriannya harus habis, ya, 2000 durian untuk menjaga kontinuitas hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Nah kerugiannya apa teman-teman untuk hal kolaborasi, ya? Tentu Anda tahu kalau mencari pacar itu kan nggak mudah, ya, cari calon suami atau calon istri juga tidak mudah, itu memang butuh waktu, ya.
perlu tenggang rasa teman-teman ya, antara kami bertiga, kami bertujuh ya. Nah, seringkali juga bisa jadi mudah salah paham ya. Karena apa? Sekarang komunikasinya seperti Anda di sebagian juga lagi WA, lagi apa ya, dalam menjalankan bisnis kami juga menggunakan WA itu sebagai sarana kami berkolaborasi. Nah, seringkali itu ada kadang-kadang salah pengertian, salah paham ya. Oke. Di antara semua ini saya yang paling tua ya teman-teman. Saya paling tua, dua bisnis ini saya paling tua. Jadi seringkali saya bertugas menjadi moderator ya, seperti Pak David hari ini begitu ya, supaya jangan sampai terjadi salah paham ya. Yang terakhir itu pertumbuhan bisnis cenderung lebih lambat. Kenapa? Karena keputusannya harus rembuk. Sebenarnya seperti Duren Mas itu kita sudah ditawarin sini, tawarin situ, kerjasama ya, karena sudah berusia setahun dan sudah terbukti. Cuman ya belum kok bermikir gitu ya, nanti itu siapa yang ngurusi begitu ya. Itu salah satu kesulitan yang kami hadapi kalau kita ini berkolaborasi ya. Tapi kalau dalam hal mengeksekusi dan berhasil, ini keren banget ya, kolaborasi ini. Kalau teman-teman bisa tebak nggak, omset jual buah durian itu berapa sih? Saya juga heran kok. Berapa teman-teman? Satu bulan? Berapa? 100 juta? 2M. Oh, gawat ini, 2M ya. Sangar ini Bu Maureen ya. Kalau 2M itu masih cita-cita Bu Maureen, itu masih cita-cita. Terus terang mestinya bisa, ya. Terus terang mestinya bisa. Jadi jual durian itu omsetnya sebulan itu di atas 1 miliar. Gila, saya juga nggak paham itu, ya. Terutama waktu di awal-awal ya. Kita sekarang sudah lebih di angka katakanlah ya hampir 1 miliar begitu. 1 bulan ya teman-teman ya. Karena ya oke, kolaborasi ya, ada ya itu tadi ya, memang nggak saya tulis di sini kerugiannya, karena di antara kita ini kan ada yang dari dulu urusannya duren, waktu ini dieksekusi bulan-bulan pertama, bulan-bulan kedua, omsetnya itu mendekati yang Bu Maureen sampaikan itu ya. Tapi salah satu kekuatan omset kami itu dari online. Nah ini ya sahabat kita yang bertujuh itu diantara itu akhirnya apa? Akhirnya ya buka online sendiri ya. Jadi kita agak digembosi oleh teman kita, tapi ya sudahlah, cuek aja. Yang namanya bisnis ya, wong dia memang dari dulunya kerjaannya urusan duren, masa kita, oh kamu nggak boleh ya? Nanti malah berantem, ya sudahlah, happy aja gitu ya. Jadi ya sekarang kita almost 1 miliar sebulan. Bayangkan, saya nggak pernah membayangkan ya orang jual durian itu omsetnya segitu besar. Kalau weekend gitu, omsetnya berapa yuk? Omsetnya berapa? Kalau hari Sabtu, hari Minggu, omsetnya itu 100 juta. Saya juga ya, dengan jual durian kok harganya 100 juta ya. Tapi itu kenyataannya teman-teman ya. Jadi saya kira apa yang Anda sekarang sedang jalani dalam proyek eksekusi Anda, jangan Anda pikirkan itu hanya main-main ya. Itu adalah kelengkapan Anda nanti untuk sukses di masa depan ya. Anda harus juga membangun reputasi ya. Kenapa saya bisa ikut sana ikut sini ya, karena saya membangun reputasi sebagai orang yang di kedua tempat ini teman-teman, saya bukan majority loh ya. Saya termasuk pemegang saham paling kecil sebenarnya ya. Tapi meskipun saya kecil karena saya orang tua, dianggap dosen begitu, teman-teman saya itu juga mendengarkan saya. Saya dianggap orang yang paling suka rapat, baik rapat offline maupun rapat online. Kalau ada yang mau berantem, ayo Zoom dulu, misalnya gitu-gitu ya. Jadi saya di situ senang karena satu ya oke, ada duitnya, ya, membangun portofolio. Tapi ya saya merasa ini bagian dari aktualisasi saya sebagai katakanlah sehari-hari saya sebagai dosen Universitas Putra. Tapi saya memiliki pengalaman untuk mengeksekut apa yang saya ajarkan begitu ya. Nih next teman-teman. Nah teman-teman,
ini yang cerita The Olive Branch. Ya, Anda lihat itu luasan tanahnya 4.000. Kalau yang Duremas itu pinjem dari tanahnya Taman Dayu, ya. Tapi kalau The Olive Branch ini si Pak, siapa namanya ini? Alvan, ya Pak Alvan ini men-challenge saya Pak David. Ini mahasiswa keren juga ini, alumni. Saya di-challenge, Pak Denny, saya punya lahan, punya omnya sebenarnya. Sudah 25 tahun di tempat Ciputra, gak bisa dimanfaatkan, kurang ajar juga ya. Dia ngomong ke saya sebagai direktur Ciputra, saya agak tersinggung sebenarnya ya. Tapi enggak, saya bilang, loh kamu kan belinya dari Sampurna nih. Saya bilang, Ciputra kan baru belakangan aja 2005 mengoperate itu. Ini 4.000 meter persegi, saya nggak bisa memanfaatkan apa-apa. Oke, tak cari no ya. Teman-teman, saya ini arsitek, jadi pikiran pertama ya saya bikin villa aja. 4.000 meter saya bagi-bagi 8 begitu, saya bikin master plan-nya, kita ajukan ke Taman Dayu. Taman Dayunya ini nggak mau, nggak mengizinkan. Wah, ya Pak Alvan yang menegosiasikan keberatan, karena couplingnya ini coupling sultan-sultan nih, ya, coupling ribuan-ribuan kok nanti ada tetangga yang cuman ratus-ratus, receh-receh gitu, mereka nggak menyetujui. Wah, putar otak teman-teman, bagaimana? Ya, akhirnya saya melihat ya teman-teman, ini adalah karyanya Pak Seger, Rustic Market. Saya melihatnya itu di Yani Golf itu, ya, Yani Golf itu Rustic Market 1. Itu kok menarik ya, saya juga senang. Saya ini juga karena arsitek, saya juga orang mobil klasik, saya juga barang-barang antik. Saya sebelum mobil klasik itu malah sukanya itu saya ngumpulin piring-piring itulah ya, piring Belanda, apalah begitu ya, kayak orang kurang kerjaan aja ya. Tapi saya sangat menghargai ini desain Pak Seger ini ya. Saya tanya Pak Seger ini ya, tentu melalui sahabat-sahabat saya mobil klasik, kan ternyata ada yang kenal. Terus saya diaturkan ketemu ini, ayo Pak Seger kerjasama yuk mengelola lahan mahasiswa saya dulu, sekarang sudah jadi partner supaya ini ya. Dia lihat ya Pak Seger ini, atau saya biasa manggil dia ini Om Seger, ini punya kelebihan itu seorang artis lah gitu ya. Dia ini lulusannya bukan arsitek ya, tapi menurut saya arsitek banyak kalah sama dia ya. Dia ini lulusannya itu malah manajemen ya, punya basic adalah dekorator maintain ya. Jadi saya melihat ya teman-teman, dia memiliki talenta yang very strong ya, tidak hanya punya talenta tapi dia sudah membuktikan eksekusinya keren ya. Rustic Market 1 saya tanya omsetnya, saya datang dapurnya, karyawannya berapa ya, saya merasa mantap untuk saya ajak kerjasama ya. Prosesnya cukup panjang untuk mengajak beliaunya ini menjadi partner kita ya, tapi ya itu adalah bird in hand dia dalam banyak hal ya. Ini Bu Mori, dalam banyak hal saya 180 derajat tidak cocok sama dia, tidak cocok 180. Misalkan begini ya teman-teman, The Olive Branch ini lokasinya itu kita buat level-level begitu ya. Levelnya itu ada 7 level. Kalau ditanya Bu Morin, kira-kira dapurnya ditaruh mana Bu? Ya, saya atau Bu Morin pasti pilih dapurnya ditaruh lantai 1 kan ya. Saya pilih di tengah Pak. Di tengah, wah, saya pilih lantai 1. Kalau di tengah lebih masuk akal ya, bisa bawah, bisa atas ya, betul. Tapi Om Seger ini nggak mau ditekuk, maunya lantai 7. Karena orientasi desain di kepalanya bahwa dia tidak mau dapur itu mengganggu orang foto. Jadi ya saya ngalah, ya sudah. Jadi ya hal itu yang saya tuliskan tadi itu ada faktor tengah merasa. Ya, jadi ini adalah bird in hand dari dia cepat sekali membangun. Next. Ya, bisa next for the belos ya. Ini tadi yang di Taman Dayu itu menggunakan bekas kantor project dari project kita ya. Jadi yang sebelah kiri itu praktis, sebenarnya kita nggak butuh banyak modal ya. Yang kanan oke, lebih banyak modalnya ya.
Kalau ini karena tidak banyak modalnya, teman-teman bisa tebak BEP-nya dalam berapa waktu? Jual durian, BEP-nya cuma 3 bulan udah lulus. Gila, ya. Padahal biasanya kalau untuk bisnis food and beverage itu 2 tahun, ya. Tapi kita ini hanya 3 bulan sudah laku. Bayangin aja omsetnya waktu itu di atas 1 miliar sebulannya, ya. Nah, yang di kanan Bu Morin pasti tahu. Orang ini Bu Morin kalau membangun itu tidak pakai batu bata, tidak pakai semen. Ya. Yang dia pakai itu adalah teknik tempel-tempel itu. Ya, sehingga nomor 1 apa? Murah sekali. Ya, dan nomor 2 cepat sekali. Ini proyek 4 bulan dari awal kita ngobrol, jadi langsung. Waktu kita bulan Mei tanda tangan persetujuan, saya sama sekali nggak begitu percaya bahwa, atau sama sekali tidak percaya September itu bisa jalan. Tapi ya 23 September kemarin sudah terakhir. Anda tahu Oktober kemarin omsetnya berapa? Ini nggak kalah sama Duren Mas. Ya, Duren ini malah di atas Duren Mas. Ya, terutama di hari-hari weekday. Tapi kalau weekend, nah kalah dia sama Duren Mas. Ya, jadi ini affordable loss. Terus next, ya ini hanya tambahan aja ya. Kalau Anda sudah tahu efektuasi lemonade principle, ya ini saya ambil contoh di Duren Mas. Karena orang datang ke situ kan datang karena durian. Ternyata durian itu tidak semua orang suka. Sama juga saya juga nggak suka. Ya, saya jual durian tapi saya nggak suka durian. Ya, akhirnya apa? Idenya, ayo bikin satu bangau gitu ya. Bangau itu apa ya? Tempat begitu untuk jual dapur Nusantara. Ya sekarang omsetnya dapur Nusantara ini ya bagus. Ya, sebuah lemonade principle ya, kejutan-kejutan yang keren begitu ya, yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau Anda sudah punya ide, jangan nunggu terlalu yakin. Setelah Anda validasi, udah eksekusi aja. Ya, oke. Next, terakhir slide saya. Ya, ujung-ujungnya ini adalah pilot in the airplane. Ya, artinya apa? Teman-teman dan partner Anda dalam kelompok itu semakin Anda sering mengeksekusi, ya. Tadi malam saya nonton Netflix, Top Gun itu menurut just do it, jangan mikir, ya. Ya, jadi udah kerjain aja, ya. Sepanjang itu affordable loss, ya nggak apa-apa, ya. Yang saya tampilin ini 2 bisnis saya yang sukses. Saya juga punya bisnis lain yang buntung ya ada, ya. Tapi ya nggak tak ceritain aja. Nanti lain waktu kalau ada judul Learn from Mistake, nah nanti saya tampilin itu, ya. Jadi itu Pak David yang bisa saya sampaikan, semoga mengundang pertanyaan bagi teman-teman. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Denny ya.